Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Aba Bendan dan yang saya hormati Ibu-ibu guru TK Aba Bendan, ya. Saya kok agak bingung ini Bendan apa. Ya, baik, Ibu-ibu, ini mohon izin kami dari Pendidikan Guru Penggerak untuk CGP kami atas nama Bu Nur Azizah akan mengkomunikasikan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mohon waktu dan kerjasamanya dari ibu-ibu semua dan memberikan kesempatan kepada Bu Nur Azizah untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang semoga nanti bisa dilaksanakan di sekolah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nur Azizah untuk memimpin diskusi untuk mengawali kegiatan kita di diskusi pada pagi hari ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu Nur Azizah untuk memimpin diskusi kita di pagi hari ini. Monggo. Izin berdiri, Bu, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Diah Luciana MPD selaku pengajar praktik. Yang saya hormati Ibu Pangestuti SPD MPD selaku Kepala TK Aba Bendan, serta segenap Dewan Guru TK Aba Bendan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pendampingan individu yang kedua, diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua karena sudah berkenan hadir di tengah kesibukan kita semua untuk mengikuti acara diskusi ini. Kemudian di pendampingan individu diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah ini memiliki tujuan kegiatan pada diskusi kita hari ini yaitu melalui diskusi peserta dapat merumuskan kalimat terumpang mengenai impian dan cita-cita guru kita sebagai pendidik terhadap murid. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian antara visi sekolah untuk mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk tujuan yang ketiga, melalui diskusi ini juga peserta merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Dan tujuan yang terakhir pada diskusi pagi hari ini yaitu peserta dapat menentukan prakarsa perubahan yang akan dilakukan di sekolah kita ini. Sebelum kita memulai diskusinya, izinkan saya untuk membacakan puisi mengenai Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Kliau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Kliau. Itu aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru,
lagu-lagu yang merdu dari Batak. Bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata Indonesia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih atas kesempatan saya membacakan puisi tentang Aku Melihat Indonesia. Kemudian pertanyaannya, apa makna yang terkandung dalam puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Bapak Insinyur Soekarno? Mungkin ada dari salah satu ibu guru yang bisa menyampaikan pendapatnya, kira-kira apa sih makna yang terkandung dalam puisi yang tadi saya bacakan? Monggo. Bu Nurul, silahkan dulu. Makna yang terkandung dari puisi tadi yang sudah saya dengarkan yaitu mengenai kecintaan terhadap tanah air dengan melihat segala sesuatu yang ada di tanah Indonesia. Oke, terima kasih. Baik Bu Nurul, terima kasih atas pendapatnya mengenai apa makna yang terkandung dalam puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Nurul, bahwa makna dari puisi ini yaitu kecintaan terhadap tanah air. Ini merupakan puisi ciptaan Bapak Insinyur Soekarno, ini merupakan visi dari beliau untuk Indonesia. Lalu apakah visi itu? Jadi visi merupakan bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuannya. Ibarat kita sebagai seorang penjelajah, maka visi itu merupakan bintang untuk menunjukkan arah kemana kita akan pergi. Andaikan kita menjelajah di sebuah hutan yang nggak tahu arah kita kemana dan kita lupa untuk membawa kompas juga, kita bisa menjadikan bintang itu sebagai penunjuk arah. Kemudian penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa menggambarkan visi dengan jelas sehingga kita dapat merencanakan upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi visi kita di sekolah. Nah, untuk menggambarkan visi dengan jelas, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat rumpang mengenai impian kita sebagai seorang pendidik terhadap murid. Nah, langkah yang bisa kita lakukan dengan mengisi beberapa kalimat rumpang tentang impian kita sebagai guru terhadap murid kita di masa yang akan datang. Ibu-ibu silahkan, itu sudah saya siapkan instrumen tentang pengisian kalimat rumpang. Monggo ibu-ibu bisa dipirsani, lalu bisa diisi untuk kemudian bisa kita diskusikan bersama apa yang menjadi impian kita sebagai seorang murid terhadap
sebagai seorang guru terhadap murid-murid kita di masa yang akan datang. Sebelumnya saya bacakan untuk yang kalimat tumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa sih? Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mari kita diskusikan bersama-sama satu persatu. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Monggo ibu-ibu bisa diisi instrumennya untuk bisa disampaikan pendapatnya melalui instrumen yang sudah saya sediakan. Mewujudkan murid-murid yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian anak-anak yang senang berdiskusi dengan temannya maupun dengan gurunya melalui dia bercerita pengalaman mungkin, kemudian anak yang suka akan hal-hal yang baru yang bagi dia itu menantang, kemudian anak-anak yang berani tampil karena untuk di usia taman kanak-kanak ini menanamkan anak untuk percaya diri itu saya rasa sangat penting sekali. Jawab untuk yang pertanyaan yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, yaitu yang cerdas, terampil, solid dan solihah, disiplin dan sehat. Cerdas itu anak mampu memecahkan suatu masalah dalam pekerjaannya. Terus terampil itu anak dapat berkreasi. Ketika belajar, anak bisa berimajinasi, berkreasi. Solih dan solihah itu kita menerapkan PTG setiap harinya dan sholat berjamaah di sekolah. Disiplin itu anak bisa jujur, sabar, dapat antri gitu. Terus untuk sehatnya kita bisa selalu menanamkan makanan sehat atau setiap minggunya satu kali kita ada makan bersama menu sehat gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari Bu Nurul. Jadi kalau dari Bu Nurul, kita memimpikan murid-murid seperti apa? Murid yang cerdas, kemudian terampil, soleh-soleha, disiplin, dan sehat. Untuk selanjutnya, monggo saya persilakan Bu Tuti untuk menyampaikan impian Bu Tuti terhadap murid-murid TK Aba Benar. Terima kasih Bu Siza atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin ya kemudian karena ini saya agak bercerita sedikit. Ini memang baru diterapkan pertama kali di sini ya untuk kita diskusi visi dan prakarsa perubahan, walaupun beberapa kali sebelumnya saya memang sempat mendampingi di lembaga lain, tapi belum saya tersendiri di sini karena memang belum sempat untuk waktu itu. Dan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa kita bisa. Ini sebetulnya anak itu kan memiliki kecerdasan yang bermacam-macam atau bisa dibilang kecerdasan majemuk nih. Karena pada dasarnya memang setiap anak itu diberikan anugerah oleh Allah itu pasti memiliki kecerdasan tertentu. Oleh karena itu saya khususnya sebagai pendidik ini berharap atau memimpikan murid-murid ini itu kelak akan dapat mencapai cita-citanya sesuai dengan tensinya masing-masing. Singkat tapi luas ya, karena memang potensi anak itu bermacam-macam, itu supaya nantinya anak di masa yang akan mendatang itu bisa mencapai cita-cita yang mereka impikan. Terima kasih Bu Siza. Baik Bu Tuti, terima kasih, luar biasa sekali pendapat dari Bu Tuti. Impian murid-murid di TK Aba Benar ini simpel tapi memang luas sekali ya Bu Tuti ya. Jadi setiap anak itu memiliki kecerdasan majemuk dan akhirnya impiannya bisa mencapai cita-cita mereka di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Tuti. Untuk selanjutnya Bu Lia, monggo bisa menyampaikan pendapatnya. Ini ya, nomor 1 ya? Iya, nomor 1 dulu. Kalau dari saya memang hampir sama ya dengan
Bu Nurul dan Bu Tuti, kita memimpikan anak yang cerdas. Dan bagaimana caranya kita bisa memancing atau apa biar anak yang cerdas itu semakin cerdas ya Bu Ziza ya. Anak yang solihah juga dengan cara kita bagaimana mengajarkan tentang imtak ya kepada Allah, ilmu-ilmunya yang dasar-dasar dari hadis-hadis, sehingga anak-anak menjadi juga solihah, sehat dan cerdas. Itu saja dari saya. Dan yang penting itu anak yang ceria. Iya, karena kan biar anak-anak itu sekolah itu menyenangkan, jadi ceria terus ya gitu. Ya itu saja dari saya. Terima kasih Bu Lia, betul sekali bahwa kita di Taman Kanak-kanak pastinya menginginkan anak yang selalu ceria. Dari rumah ceria, pulang pun ceria, seperti itu ya. Terima kasih atas pendapatnya. Kemudian Bu Iva, monggo untuk bisa menyampaikan pendapatnya mengenai impian murid-murid Bu Iva. Terima kasih atas waktunya. Jawaban saya juga tidak jauh dari Bu Lia, Bu Muna. Menurut saya kita juga memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, disiplin, dan berkarakter yang baik. Kita bisa menggali potensi anak-anak dan memancing kreativitas, skill-skill anak yang menggali lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iva. Untuk dari Bu Iva, memimpikan anak yang cerdas, terampil, disiplin, dan berkarakter. Baik, mohon izin saya untuk menyimpulkan dari kalimat rumpang yang pertama bahwa kita memimpikan murid-murid yang bisa saya simpulkan. Jadi dari Ibu Nurul, kemudian Bu Tuti, Bu Ilya, dan Bu Iva memimpikan murid yang cerdas ya. Tadi dari Bu Tuti cerdas secara majemuk juga. Kemudian memimpikan anak yang ceria ya. Tadi dari Bu Lia memimpikan anak yang ceria sesuai dengan basic kita di TK Aisyah. Jadi yang mengutamakan keagamaan. Guru-guru di TK ini pun menginginkan anak yang soleh-solehah gitu ya. Bisa saya sebutkan religius Bu ya. Oke. Kemudian tadi terampil ya. Sama yang terakhir dari Bu Iva itu berkarakter. Baik, bisa saya ulangi lagi untuk pengisian kalimat rumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, ceria, religius, terampil, dan berkarakter. Baik, lalu kita lanjutkan untuk kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid itu apa sih? Seperti itu ya. Kalau dari saya sendiri, bahwa murid itu individu yang unik, yang memiliki potensinya masing-masing. Bisa dipaparkan lagi dari masing-masing guru. Untuk pertanyaan kalimat rumpang yang kedua bisa dimulai dari Bu Nurul lagi, monggo. Menurut saya bahwa murid itu adalah peserta didik yang memiliki karakter sendiri-sendiri gitu ya. Jadi anak itu kan kadang memiliki karakter yang berbeda-beda, itu setiap individunya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Monggo dari Bu Tuti. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi emas yang akan menjadi harapan bangsa, yang tentunya bisa dibentuk secara dini di pendidikan, khususnya di pendidikan anak usia dini ini bisa dibentuk dari awal sebaik mungkin supaya anak itu menjadi anak yang berkarakter. Terima kasih.
terima kasih Bu Tuti. Lalu Bulia, monggo Bulia. Pertanyaan saya Cek. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua ya, ini jawaban dari saya. Kita percaya bahwa murid adalah, kalau saya, teman kita untuk bermain yang memiliki karakter masing-masing dan dengan keunikannya masing-masing. Ya, seperti itu setiap harinya saya ketemunya ya seperti itu ya. Apalagi yang baru masuk, yang ada yang belum pernah sekolah sama sekali, ada yang dari PAUD masuk ke TK ya. Kebetulan di kelompok A kan gitu. Jadi saya anggap murid-murid itu teman saya. Terima kasih Zia. Terima kasih Bulia. Luar biasa sekali memang murid bisa menjadi teman kita ya, karena setiap hari kebetulan Bulia di kelompok A, jadi sampai ada anak yang ikut Bulia kemanapun Bulia pergi ya, karena sudah merasa nyaman mungkin sama bu gurunya. Terima kasih Bulia. Lalu untuk dari Bu Iva. Kalau menurut saya murid juga murid itu mempunyai sifat dan karakter yang unik di masa keemasannya, di usia golden age. Kita bisa melihat keunikan dari anak-anak itu tersendiri. Baik, terima kasih. Bisa saya simpulkan untuk pertanyaan yang kedua ini, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dengan karakternya masing-masing seperti itu ya. Baik, untuk kalimat rumpang yang ketiga. Lanjut Bu nggih. Kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita, di TK Aba Bendan ini, kita mengutamakan apa ibu-ibu semuanya? Monggo Bu Nurul. Yang kita utamakan yaitu yang pasti peserta didik ya, peserta didik yang cukup baik, terus juga pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, yang ramah dengan anak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nurul. Dari Bu Nurul mengutamakan peserta didik dan juga pembelajaran ya. Terima kasih Bu Nurul. Monggo dilanjut Bu Tuti. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan tentunya kebutuhan murid, karena potensinya itu berbeda-beda, otomatis kebutuhannya pun akan sangat berbeda, dan pendidikan yang menyenangkan, yang sesuai itu akan sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap dan keterampilan murid tersebut. Baik, terima kasih Bu Tuti. Lalu dari Bu Tuti mengutamakan kebutuhan mereka ya Bu Tuti ya, dalam kita memberikan layanan kepada peserta didik. Terima kasih. Saya persilahkan Bulia, monggo Bulia. Kalau dari saya, di sekolah kita mengutamakan ya tentu anak-anak dengan kebutuhannya yang diperlukan masing-masing ya, untuk menunjang pembelajaran mungkin ya. Terus juga keluarga di sekolah kita, seperti guru-guru ini, ada kepala sekolah dan guru-guru yang lain ya, kita juga harus mengutamakan mereka supaya bagaimana di sekolah itu kita bisa bekerja sama, memajukan sekolah kita, membawa anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang cerdas, kayak gitu. Hanya itu sudah. Baik, terima kasih. Jadi adanya kolaborasi juga ya kita sebagai keluarga di TK Aba Bendan. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bulia. Lanjut Bu Iva, monggo. Kalau dari saya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang menyenangkan, ceria, dan aman. Terima kasih dari Bu Iva pada pembelajaran yang menyenangkan, ceria dan aman untuk anak-anak kita ya di usianya yang masih dini. Terima kasih. Baik, bisa saya simpulkan
dari pertanyaan yang ketiga ini, sekolah kita mengutamakan. Nah, jadi yang kita utamakan itu peserta didik. Kemudian pembelajaran yang kita berikan itu menyenangkan untuk anak, nggih. Pembelajaran yang menyenangkan. Dan adanya kolaborasi. Baik mungkin kolaborasi antara sesama rekan guru nggih, atau kolaborasi antara Bu Tuti selaku pimpinan dan kita sebagai seorang pendidik, lalu kolaborasi antara guru dan peserta didik, dan peserta didik juga dengan karyawan sekolah seperti Pak Roman gitu nggih. Oke, kita menuju ke pertanyaan rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira apa sih murid-murid kita di TK Aba Bendan ini memiliki kesadaran apa? Baik, terima kasih Bu Nurul, luar biasa sekali kesadaran akan pentingnya pendidikan ya pada diri anak ya. Kemudian Bu Tuti, monggo Bu Tuti. Ya, karena memang murid kita itu kan murid anak usia dini, jadi pada dasarnya bahwa walaupun mereka masih anak-anak itu sebenarnya mereka itu sadar bahwa pendidikan itu memang penting. Kemudian tanpa mereka memiliki semangat dan semangat dalam belajar dan bermain itu, maka kedepannya mereka akan kesulitan untuk mencapai cita-cita, untuk menjadi anak yang pintar seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tuti. Jadi mereka sadar akan semangat belajar mereka ini. Terima kasih Bu Tuti. Monggo Bu Lia. Nomor 4 ya, di sini ya. Kalau dari saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa karena ini anak-anak ya, yang memang tadi yang disampaikan Bu Tuti juga betul. Nah, ini dari saya, belajar itu menyenangkan. Asik, bisa bertemu dengan teman-teman. Terus juga anak-anak itu sadar kalau sekolah itu rumah kedua mereka. Jadi mereka itu bisa juga membantu ibu gurunya menjaga kebersihannya. Seperti yang setiap hari kita terapkan ya, membuang sampah pada tempatnya. Setelah bisa saya simpulkan yang kalimat rumpang yang keempat, bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa semangat pendidikan yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, dan sadar betul bahwa mereka memerlukan semangat untuk belajar gitu nih. Belajar untuk mencapai cita-citanya nih. Lalu kita lanjutkan ke kalimat rumpang yang ke-5 nih. Masih semangat Ibu? Monggo. Kita sebagai warga sekolah di sekolah ini, di TK Aba Bendan ini, kita meyakini apa yang kita yakini? Kita yakin untuk pertanyaan yang kelima ini, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing murid-murid dalam mengasah bakat dan potensinya. Tentunya karena ini zaman sekarang itu zaman yang cukup canggih ya. Ini supaya anak tersebut itu siap untuk menghadapi era teknologi saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti membimbing murid-murid untuk adanya globalisasi ini nih. Terima kasih Bu Tuti. Monggo Bu Lia. Dari saya hampir sama. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan siap dari TK bisa siap masuk ke SD gitu ya Bu Sisa ya, kayak gitu bisa ya. Terima kasih Bu Lia, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan lalu ia siap untuk masuk ke jenjang berikutnya. Terima kasih Bu Lia. Bu Iva.
mewujudkan pendidikan yang berkarakter, nggih. Sehingga anak-anak bisa siap untuk menghadapi tantangan di tengah perkembangan zaman, ya. Dan yang terakhir, Ibu-ibu, kalimat rumah yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya, Bu Aziza dan guru-guru lain di sekolah ini paham bahwa, monggo Bu Nurul. Untuk yang pertanyaan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pembelajaran yang kita berikan harus berpusat pada anak dan minat anak, dan tentunya sekolahan yang ramah dengan anak, gitu. Terima kasih Bu Nurul, sekolah ramah anak ya intinya nih. Monggo Bu Tuti. Ini berarti yang keenam ya? Yang terakhir kamu? Iya, yang terakhir Bu Tuti. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa membimbing murid itu tidak mudah. Oleh karena itu diperlukan semangat dan kerja keras kita yang tinggi, tentunya berkolaborasi dan selalu update ilmu-ilmu baru sesuai perkembangan zaman untuk saat ini. Terima kasih Bu Tuti. Jadi intinya membimbing murid itu bukanlah hal yang mudah, sehingga kita butuh berkolaborasi antara rekan guru serta mengupdate ilmu-ilmu baru. Terima kasih Bu Tuti. Monggo Bu Lia. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kita harus memberikan pembelajaran atau permainan ya yang kita berikan harus berpusat kepada anak. Juga sebagai guru harus juga tahu mood anak ya, bisa saya dari pagi bisa menjaga agar anak-anak itu selama belajar juga bisa mengikutinya gitu. Dan apalagi sudah. Terima kasih Bu Lia. Jadi setiap hari kita harus menjaga mood anak baik dari rumah maupun selama berada di sekolah ini ya. Karena itu sangat penting sekali untuk kelancaran pembelajaran yang kita berikan. Terima kasih Bu Lia. Monggo Bu Iva. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pembelajaran yang kita berikan berpusat pada anak dan bisa membimbing anak menjadi anak yang berakhlak baik. Baik, terima kasih Bu Iva. Izin saya sampaikan saja nih kesimpulannya dari yang kalimat rumpang yang terakhir ini. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak dan butuhnya bisa saya simpulkan dari kalimat rumpang yang terakhir ini, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada anak, kemudian pentingnya adanya kolaborasi kita ya, dan kita juga perlu mengupdate ilmu-ilmu baru yang kita miliki. Terima kasih Ibu-Ibu untuk pengisian kalimat rumpangnya. Kita lanjutkan. Lalu setelah kita mengisi kalimat rumpang tadi, monggo kita refleksikan bersama-sama apa yang menjadi visi dari TK Aba Bendan kita ini. Jadi visi di TK Aba Bendan ini terbentuknya anak didik yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, dan berkarakter. Lalu visi apa yang diharapkan? Visi yang diharapkan itu visi yang bisa menjadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi, Ibu. Jadi dimensi yang pertama itu
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Untuk dimensi yang kedua itu berkebinekaan global. Untuk dimensi yang ketiga itu bergotong royong. Kemudian dimensi yang keempat itu kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pertanyaannya, mari kita diskusikan. Apakah visi sekolah kita di TK Aba Bendan yang sudah tadi saya paparkan sudah sesuai untuk mendukung penguatan profil pelajar Pancasila? Sudah sesuai apa belum, Ibu-ibu? Monggo bisa disampaikan pendapatnya. Monggo Bu Nurul, Bu Nulia, atau Bu Iva. Visi sekolah itu sudah sesuai apa belum tentang profil pelajar Pancasila? Tentunya sekolah kita sudah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena pembelajaran yang kita terapkan itu kita menanamkan karakter anak yang berbudi luhur, yaitu cinta terhadap tanah air dengan melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Kita selalu mengadakan itu. Kemudian kita mengenalkan lambang-lambang Pancasila, terus dan juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Jadi kalau dari Bu Nurul sudah sesuai nih, karena apa yang kita lakukan di sekolah ini sudah mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita menanamkan kecintaan terhadap Indonesia. Kemudian kita biasa melakukan upacara bendera setiap pagi di hari Senin. Kita juga mengenalkan lambang-lambang Pancasila melalui Teguh Pancasila sama anak-anak ya. Kita juga membiasakan anak-anak untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, apalagi ini di bulan Agustus seperti ini. Nggih, monggo ada pendapat lain mungkin dari Bu Lia dan Bu Iva, sudah sesuai atau belum? Sudah. Oke. Jadi intinya alhamdulillah visi di sekolah kita ini yaitu tadi yang terbentuknya anak didik yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berkarakter ini sudah sesuai dengan untuk mendukung penguatan profil pelajar Pancasila ini. Oke, baik, izinkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang bagaimana yang dapat mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan bersama. Jadi tadi kita sudah mensepakati bahwa visi yang ada di TK Aba Bendan ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu sikap dan perilaku seperti apa yang baik dari murid, kemudian dari guru, kepala sekolah, serta orang tua agar bisa mencerminkan visi yang sudah kita sepakati tadi. Monggo Ibu ada pendapat? Oke, monggo Bu ya. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua bagaimana dapat mencerminkan visi yang sudah dirumuskan bersama itu. Sikapnya baik itu murid, guru, orang tua, dan juga kepala sekolah itu dapat bekerja sama dalam mendukung segala kegiatan-kegiatan, program-program sekolah kita yang sudah dirancang ya Bu Ziza, agar sukses. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Lia. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Nurul atau Bu Iva? Sudah cukup nggih. Jadi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang bagaimana yang akhirnya bisa mencerminkan visi kita yang sudah kita rumuskan itu adalah adanya kerjasama, Bu nggih. Kerjasama kolaborasi antara orang tua dan murid, guru dan orang tua, kepala sekolah dan guru, lalu murid dengan guru,
murid dengan temannya sendiri juga nggih adanya kerjasama. Kita juga sudah mengajarkan kerjasama kebiasaan di sekolah nggih, seperti bekerja sama membereskan mainan, kemudian setelah anak-anak belajar juga bekerja sama untuk rapikan lagi alat belajarnya mereka. Jadi ini tadi sudah bisa masuk ke bergotong royong yang ada di salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan visi guru penggerak. Jadi sebagai calon guru penggerak ini di modul 1.3 ini materinya paradigma dan visi guru penggerak. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat visi guru penggerak. Apa sih yang menjadi visi saya sebagai seorang guru penggerak? Adapun visi saya sebagai guru penggerak yaitu terbentuknya generasi emas yang religius, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif. Akan saya jelaskan satu persatu. Generasi emas. Kenapa saya menggunakan kata generasi emas? Karena saya mengajar di TK, di mana anak usia dini itu merupakan mereka sedang berkembangnya di masa golden age. Nah, jadi sepertinya kata-katanya pas untuk anak-anak usia dini. Generasi emas. Generasi emas yang religius yang pertama. Yang religius itu saya mendambakan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya anggap religius ini merupakan salah satu yang sangat terpenting ya, di mana anak-anak bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa kita lakukan melalui pembiasaan-pembiasaan keagamaan ya Bu Guru ya. Jadi setiap pagi kita ada kegiatan PTQ, kemudian setelah itu membiasakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, hafalan surat-surat pendek serta hadis-hadis serta doa-doa yang bisa mereka amalkan setiap harinya. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini ada banyak subelemennya Bu. Jadi ada berakhlak mulia dalam beragama, seperti tadi hubungan mereka dengan Tuhan, dan bisa juga berakhlak dalam beragama ini toleransi agama Ibu. Ya. Kemudian memiliki akhlak pribadi yang baik. Anak-anak memiliki akhlak pribadi yang baik, seperti mereka memiliki sikap jujur. Berakhlak mulia kepada manusia ini sangat penting karena dari berangkat pun mereka nanti sampai sekolah disambut oleh Bu Guru bagaimana sikap dia sama Bu Guru, sopan atau tidak. Kemudian berakhlak mulia kepada alam ini menjaga lingkungan ya. Apakah dia bisa menjaga lingkungannya, terutama di ruang yang lingkup kecil dulu di kelas, setiap kali mereka makan jajan bisa menjaga lingkungan kebersihannya atau tidak, atau justru malah merusak alam. Seperti kalau di sini kita ada beberapa tanaman ya, di samping-samping sekolahan, di depan sekolahan banyak tanaman, apakah mereka bisa merawatnya atau justru merusaknya. Dan berakhlak baik dalam bernegara, bisa bangga terhadap cinta tanah airnya. Kemudian berkebinekaan global. Apa berkebinekaan global ini Ibu? Jadi setiap anak itu pasti memiliki perbedaan, entah perbedaan fisik maupun perbedaan minat bakat, kemudian karakter dia, sifat dia, pasti semuanya berbeda. Nah, melalui berkebinekaan global ini saya ingin menanamkan bahwa perbedaan itu indah. Perbedaan itu bukanlah sesuatu untuk mereka saling mengejek, akan tetapi bisa untuk saling menghargai. Contoh kecilnya saja, kalau di kelas kita ada kegiatan menggambar sesuai imajinasi mereka. Lalu setiap satu anak dan anak lainnya tentunya hasilnya berbeda ya, hasilnya berbeda-beda. Nah, di sini ingin menanamkan dari hasil karya masing-masing anak itu perlu dihargai, bukan diejek. Wah, gambar kamu jelek nih, enggak seperti itu, tapi untuk dihargai sama-sama, kemudian juga diberikan kesempatan untuk bercerita dari gambar tersebut. Lalu anak yang mandiri, ya, saya mendambakan murid yang mandiri, apalagi di anak usia dini ini kemandirian sangatlah penting. Tapi untuk mandiri ini tidak hanya pada lingkup kemandirian anak untuk mengurus dirinya sendiri saja, akan tetapi untuk mengembangkan dirinya. Contohnya ketika kita kemarin ada kegiatan akhir sanah ya Bu Iva, kita melihat bakat mereka
yang akan ditampilkan di akhir usaha itu sesuai dengan keinginan mereka. Ternyata ada anak yang suka menari, kemudian ada yang memiliki bakat untuk menyanyi. Nah, di sini kemandirian ini untuk mengembangkan dirinya di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kreatif. Kreatif ini apa? Kreatif ini anak-anak bisa menciptakan hal yang baru, ya, menciptakan hal yang baru dan berani mencoba sesuatu yang baru. Menciptakan karya yang indah ini bisa melalui kegiatan menggambar, kemudian kegiatan seni lain seperti figure painting, gitu ya, atau bereksperimen. Oh iya, Lego, bisa menciptakan sesuatu dari Lego, dari balok, gitu ya, kemudian ya dari bangun, gitu. Kemudian juga anak-anak berani mencoba sesuatu yang baru. Misal saja kita memberikan kegiatan eksperimen, gitu. Sederhana saja, eksperimen pencampuran warna, ya kan? Itu mereka menemukan sesuatu hal baru. Wah, ternyata warna merah dicampur dengan warna biru. Jadi apa, Bu Guru? Jadi merah sama biru boleh, Pak? Oh iya, ungu. Jadi warna ungu. Wah, bagus ya Bu Guru, pasti seperti itu kan, anak tertarik sendiri. Itu contoh sederhana saja dari mereka berani mencoba sesuatu yang baru. Baik, itu tadi yang menjadi visi saya sebagai guru penggerak. Lalu dari visi tadi yang setelah kita sepakati bahwa visi di sekolah kita TK Aba Bendan ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu apakah prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan di TK Aba Bendan ini untuk lebih mewujudkan lagi profil pelajar Pancasila anak-anak di TK Aba Bendan ini? Monggo ada yang bisa berpendapat? Mungkin ada ide untuk prakarsa perubahan ke depannya. Ini saya baca dari sini ya, isi saya. Prakarsa untuk perubahannya, tetap kita harus berusaha menerapkan budaya 5S. Tadinya kan kita selama ini ya, anak-anak itu hanya kalau berangkat nanti salimnya sama bu guru, terus kan hanya salim ya, nggak mengucapkan salam. Nah ini kita itu masih mencoba supaya anak-anak itu setiap yang datang itu salim sambil mengucapkan salam, assalamualaikum, sama bu gurunya ya. Terus juga sama teman-temannya juga Bu, kadang kalau sama teman-temannya itu nggak saling-saling gitu ya. Kita mencoba untuk terapkan itu, tapi belum sepenuhnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Aba Bendan dan yang saya hormati ibu-ibu guru TK Aba Bendan ya. Saya kok agak bingung ini Bendan apa. Ya, baik ibu-ibu, ini mohon izin kami dari Pendidikan Guru Penggerak untuk CGP kami atas nama Bu Nur Azizah akan mengkomunikasikan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mohon waktu dan kerjasamanya dari ibu-ibu semua dan memberikan kesempatan kepada Bu Nur Azizah untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang semoga nanti bisa dilaksanakan di sekolah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nur Azizah untuk memimpin diskusi untuk mengawali kegiatan kita di diskusi pada pagi hari ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu Nur Azizah untuk memimpin diskusi kita di pagi hari ini. Monggo. Izin berdiri Bu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Diah Luciana MPD selaku pengajar praktik,
Yang saya hormati Ibu Pangestuti SPD MPD selaku Kepala TK Ababendan serta segenap Dewan Guru TK Ababendan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pendampingan individu yang kedua, diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua karena sudah berkenan hadir di tengah kesibukan kita semua untuk mengikuti acara diskusi ini. Kemudian di pendampingan individu diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah ini memiliki tujuan kegiatan pada diskusi kita hari ini yaitu melalui diskusi peserta dapat merumuskan kalimat terumpang mengenai impian dan cita-cita guru kita sebagai pendidik terhadap murid. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian antara visi sekolah untuk mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk tujuan yang ketiga, melalui diskusi ini juga peserta merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Dan tujuan yang terakhir pada diskusi pagi hari ini yaitu peserta dapat menentukan prakarsa perubahan yang akan dilakukan di sekolah kita ini. Sebelum kita memulai diskusinya, izinkan saya untuk membacakan puisi mengenai Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, jikalau aku berdiri di pantai Kliok, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Kliok. Itu aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia,
Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan saya membacakan puisi tentang Aku Melihat Indonesia. Kemudian pertanyaannya, apa makna yang terkandung dalam puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Bapak Insinyur Soekarno? Mungkin ada dari salah satu ibu guru yang bisa menyampaikan pendapatnya, kira-kira apa sih makna yang terkandung dalam puisi yang tadi saya bacakan? Monggo. Bu Nurul, silahkan dulu. Makna yang terkandung dari puisi tadi yang sudah saya dengarkan yaitu mengenai kecintaan terhadap tanah air dengan melihat segala sesuatu yang ada di tanah Indonesia. Oke, terima kasih. Baik Bu Nurul, terima kasih atas pendapatnya mengenai apa makna yang terkandung dalam puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Nurul, bahwa makna dari puisi ini yaitu kecintaan terhadap tanah air. Ini merupakan puisi ciptaan Bapak Insinyur Soekarno, ini merupakan visi dari beliau untuk Indonesia. Lalu apakah visi itu? Jadi visi merupakan bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuannya. Ibarat kita sebagai seorang penjelajah, maka visi itu merupakan bintang untuk menunjukkan arah kemana kita akan pergi. Andaikan kita menjelajah di sebuah hutan yang nggak tahu arah kita kemana dan kita lupa untuk membawa kompas juga, kita bisa menjadikan bintang itu sebagai penunjuk arah. Kemudian penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa menggambarkan visi dengan jelas sehingga kita dapat merencanakan upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi visi kita di sekolah. Nah, untuk menggambarkan visi dengan jelas, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat rumpang mengenai impian kita sebagai seorang pendidik terhadap murid. Nah, langkah yang bisa kita lakukan dengan mengisi beberapa kalimat rumpang tentang impian kita sebagai guru terhadap murid kita di masa yang akan datang. Ibu-ibu silahkan, itu sudah saya siapkan instrumen tentang pengisian kalimat rumpang. Monggo ibu-ibu bisa dipirsani, lalu bisa diisi untuk kemudian bisa kita diskusikan bersama apa yang menjadi impian kita sebagai seorang murid terhadap sebagai seorang guru terhadap murid-murid kita di masa yang akan datang. Sebelumnya saya bacakan untuk yang kalimat rumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa sih? Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mari kita diskusikan bersama-sama satu persatu. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Monggo ibu-ibu bisa diisi instrumennya untuk bisa disampaikan pendapatnya melalui instrumen yang sudah saya sediakan. Ketika kita mengajar, pasti kita memiliki impian untuk murid-murid kita. Ingin seperti apa murid-murid kita di masa yang akan datang.
sambil ibu-ibu mengisi, sambil saya tulis dulu di papan tulis untuk nanti bisa saya simak jawaban dari ibu-ibu semuanya. Mau kita isi semua dulu sampai selesai atau mau kita sekalian bahas satu persatu saja ibu-ibu? Oke. Sambil direnungkan ya ibu-ibu ya untuk mengisikan ini, karena ini merupakan impian kita sebagai seorang guru kepada anak-anak. Kalau mau sambil mata terpejam ya dipersilakan. Memimpikan murid-murid yang seperti apa. Dari saya sendiri, saya ingin mewujudkan murid-murid yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian anak-anak yang senang berdiskusi dengan temannya maupun dengan gurunya melalui dia bercerita pengalaman mungkin, kemudian anak yang suka akan hal-hal yang baru yang bagi dia itu menantang. Kemudian anak-anak yang berani tampil, karena untuk di usia taman kanak-kanak ini menanamkan anak untuk percaya diri itu saya rasa sangat penting sekali. Setiap pagi kita ke sekolah karena profesi kita sebagai seorang pendidik, lalu kita sampai sekolah bertemu dengan anak-anak. Pastinya pada diri kita memiliki harapan anak-anak kita di sekolah TK Aba Bendan ini menjadi anak yang seperti apa sih? Sudah selesai. Nanti bisa saya bacakan atau disampaikan dulu nih? Sampaikan saja nih.
Semua selesai, Bu Ibu? Ya, sebentar kita tunggu Ibu dulu sampai selesai. Lalu nanti kita bisa Ibu membacakan isian dari instrumen itu, lalu saya catat dan nanti kita simpulkan bersama-sama di papan tulisnya. Nah, saya persilakan untuk Bu Nurul, monggo untuk mengawali membacakan isian dari kalimat rumpang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab untuk yang pertanyaan yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, yaitu yang cerdas, terampil, solid dan solihah, disiplin dan sehat. Cerdas itu anak mampu memecahkan suatu masalah dalam pekerjaannya. Terus terampil itu anak dapat berkreasi. Ketika belajar, anak bisa berimajinasi, berkreasi. Solih dan solihah itu kita menerapkan PTG setiap harinya dan sholat berjamaah di sekolah. Disiplin itu anak bisa jujur, sabar, dapat antri gitu. Terus untuk sehatnya kita bisa selalu menanamkan makanan sehat, atau setiap minggunya satu kali kita ada makan bersama menu sehat gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari Bu Nurul. Jadi kalau dari Bu Nurul, kita memimpikan murid-murid seperti apa? Murid yang cerdas, kemudian terampil, soleh-soleha, disiplin, dan sehat. Untuk selanjutnya, monggo saya persilakan Bu Tuti untuk menyampaikan impian Bu Tuti terhadap murid-murid TK Aba Benar. Terima kasih Bu Siza atas waktu yang diberikan pada saya. Mohon izin ya Mudia, karena ini saya agak bercerita sedikit. Ini memang baru diterapkan pertama kali di sini ya, untuk kita diskusi visi dan prakarsa perubahan, walaupun beberapa kali sebelumnya saya memang sempat mendampingi di lembaga lain, tapi belum saya tersendiri di sini karena memang belum sempat untuk waktu itu. Dan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa kita bisa. Ini sebetulnya anak itu kan memiliki kecerdasan yang bermacam-macam, atau bisa dibilang kecerdasan majemuk nih. Karena pada dasarnya memang setiap anak itu diberikan anugerah oleh Allah itu pasti memiliki kecerdasan tertentu. Oleh karena itu saya khususnya ya, sebagai pendidik ini berharap atau memimpikan murid-murid ini itu kelak akan dapat mencapai cita-citanya sesuai dengan tensinya masing-masing. Singkat tapi luas ya, karena memang potensi anak itu bermacam-macam, itu supaya nantinya anak di masa yang akan mendatang itu bisa mencapai cita-cita yang mereka impikan. Terima kasih Bu Siza. Baik Bu Tuti, terima kasih, luar biasa sekali pendapat dari Bu Tuti. Impian murid-murid di TK Aba Benar ini simpel tapi memang luas sekali ya Bu Tuti ya. Jadi setiap anak itu memiliki kecerdasan majemuk dan akhirnya impiannya bisa mencapai cita-cita mereka di masa yang akan datang.
terima kasih Bu Tuti. Untuk selanjutnya Bu Lia, monggo untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Iya, nomor 1 dulu. Kalau dari saya memang hampir sama ya dengan Bu Nurul dan Bu Tuti. Kita memimpikan anak yang cerdas, dan bagaimana caranya kita bisa memancing atau apa biar anak yang cerdas itu semakin cerdas ya Bu Ziza ya. Anak yang solih-solihah juga dengan cara kita bagaimana mengajarkan tentang imtak ya kepada Allah, ilmu-ilmunya yang dasar-dasar dari hadis-hadis, sehingga anak-anak menjadi juga solih, solihah, sehat dan cerdas. Itu saja dari saya. Dan yang penting itu anak yang ceria. Iya, karena kan biar anak-anak itu sekolah itu menyenangkan, jadi ceria terus ya gitu. Ya itu saja dari saya. Terima kasih Bu Lia, betul sekali bahwa kita di Taman Kanak-kanak pastinya menginginkan anak yang selalu ceria. Dari rumah ceria, pulang pun ceria, seperti itu ya. Terima kasih atas pendapatnya. Kemudian Bu Iva, monggo untuk bisa menyampaikan pendapatnya mengenai impian murid-murid Bu Iva. Terima kasih atas waktunya. Jawaban saya juga tidak jauh dari Bu Lia. Menurut saya kita juga memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, disiplin, dan berkarakter yang baik. Kita bisa menggali potensi anak-anak dan memancing kreativitas, skill-skill anak yang menggali lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iva. Untuk dari Bu Iva, memimpikan anak yang cerdas, terampil, disiplin, dan berkarakter. Baik, mohon izin saya untuk menyimpulkan dari kalimat tumpang yang pertama bahwa kita memimpikan murid-murid yang bisa saya simpulkan. Jadi dari Ibu Nurul, kemudian Bu Tuti, Bu Ilya, dan Bu Iva memimpikan murid yang cerdas ya. Tadi dari Bu Tuti cerdas secara majemuk juga. Kemudian memimpikan anak yang ceria ya. Tadi dari Bu Lia memimpikan anak yang ceria sesuai dengan basic kita di TK Aisyah. Jadi yang mengutamakan keagamaan. Guru-guru di TK ini pun menginginkan anak yang soleh-solehah ya. Bisa saya simpulkan religius Bu ya. Oke. Kemudian tadi terampil ya. Sama yang terakhir dari Bu Iva itu berkarakter. Baik, bisa saya ulangi lagi untuk pengisian kalimat tumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, ceria, religius, terampil, dan berkarakter. Baik, lalu kita lanjutkan untuk kalimat tumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid itu apa sih? Seperti itu ya. Kalau dari saya sendiri bahwa murid itu individu yang unik, yang memiliki potensinya masing-masing. Bisa dipaparkan lagi dari masing-masing guru. Untuk pertanyaan kalimat tumpang yang kedua bisa dimulai dari Bu Nurul lagi. Baik, terima kasih Bu Nurul. Monggo dari Bu Tuti. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi emas yang akan menjadi harapan bangsa, yang tentunya bisa dibentuk secara dini di pendidikan, khususnya di pendidikan manusia dini ini bisa dibentuk dari awal sebaik mungkin supaya anak itu menjadi anak yang berkarakter. Terima kasih. Seperti itu ya, apalagi yang baru masuk, yang ada yang belum pernah
sekolah sama sekali, ada yang dari PAUD masuk ke TK ya, kebetulan di kelompok A kan gitu. Jadi saya anggap murid-murid itu teman saya. Terima kasih Zia. Terima kasih Bu Lia. Luar biasa sekali memang murid bisa menjadi teman kita ya, karena setiap hari kebetulan Bu Lia di kelompok A, jadi sampai ada anak yang ikut Bu Lia kemanapun Bu Lia pergi ya, karena sudah merasa nyaman mungkin sama bu gurunya. Terima kasih Bu Lia. Lalu untuk dari Bu Iva, simpulkan untuk pertanyaan yang kedua ini, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dengan karakternya masing-masing seperti itu ya. Nurul mengutamakan peserta didik dan juga pembelajaran ya. Terima kasih Bu Nurul. Monggo dilanjut Bu Tuti. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan tentunya kebutuhan murid, karena potensinya itu berbeda-beda, otomatis kebutuhannya pun akan sangat berbeda, dan pendidikan yang menyenangkan, yang sesuai itu akan sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap dan keterampilan murid tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti. Dari Bu Tuti mengutamakan kebutuhan mereka ya Bu Tuti ya, dalam kita memberikan layanan kepada peserta didik. Terima kasih. Saya persilahkan Bu Lia, monggo Bu Lia. Kalau dari saya di sekolah kita mengutamakan ya tentu anak-anak dengan kebutuhannya yang diperlukan masing-masing ya, untuk menunjang pembelajaran mungkin ya. Terus juga keluarga di sekolah kita, seperti guru-guru ini, ada kepala sekolah dan guru yang lain ya, kita juga harus mengutamakan mereka supaya bagaimana di sekolah itu kita bisa bekerja sama, memajukan sekolah kita, membawa anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang cerdas. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang syariah dan aman. Terima kasih dari Bu Iva, pada pembelajaran yang menyenangkan, ceria dan aman untuk anak-anak kita ya di usianya yang masih dini. Terima kasih. Baik, bisa saya simpulkan dari pertanyaan yang ketiga ini, sekolah kita mengutamakan ya, jadi yang kita utamakan itu peserta didik, kemudian pembelajaran yang kita berikan itu menyenangkan untuk anak nggih, pembelajaran yang menyenangkan, dan adanya kolaborasi, baik mungkin kolaborasi antara sesama rekan guru guys, atau kolaborasi antara Bu Tuti selaku pimpinan dan kita sebagai seorang pendidik, lalu kolaborasi antara guru dan peserta didik, dan peserta didik juga dengan karyawan sekolah seperti Pak Arman gitu guys. Oke, kita menuju ke pertanyaan rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira apa sih murid-murid kita di TK Aba Bendan ini memiliki kesadaran apa Ibu-Ibu? Monggo Bu Nurul bisa menyampaikan. Untuk yang keempat, dalam pengalaman saya melihat bahwa para murid di sekolah kita itu memiliki kesadaran yang sangat penting dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Pertama, murid kita sadar betul akan pentingnya pendidikan. Mereka tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang sukses, dan mereka sangat berkomitmen untuk belajar dan meningkatkan diri. Itu mungkin jawaban dari saya. Iya, baik, terima kasih Nurul, luar biasa sekali kesadaran akan pentingnya pendidikan ya pada diri anak ya. Kemudian Bu Tuti, monggo Bu Tuti. Ya, karena memang murid kita itu kan murid anak usia dini, jadi pada dasarnya bahwa walaupun mereka masih anak-anak, itu sebenarnya mereka itu sadar bahwa pendidikan itu memang penting. Kemudian tanpa mereka memiliki semangat dan semangat dalam belajar dan bermain itu, maka kedepannya mereka akan kesulitan untuk mencapai cita-cita, untuk menjadi anak yang pintar seperti itu. Baik,
terima kasih Bu Tuti. Jadi mereka sadar akan semangat belajar mereka ini. Terima kasih Bu Tuti. Monggo Bu Lia. Nomor 4 ya di sini ya. Kalau dari saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa karena ini anak-anak ya yang memang tadi yang disampaikan Bu Tuti juga betul. Nah ini dari saya, belajar itu menyenangkan. Asik, bisa bertemu dengan teman-teman. Terus juga anak-anak itu sadar kalau sekolah itu rumah kedua mereka. Jadi mereka itu bisa juga membantu ibu gurunya menjaga kebersihannya. Seperti yang setiap hari kita terapkan ya, membuang sampah pada tempatnya setelah makan ya, kayak gitu. Itu Bu Siza dari saya. Terima kasih Bu Lia bahwa murid-murid sadar akan belajar itu menyenangkan dan rumah sekolah TK Aba Bendan ini sebagai rumahnya yang kedua setelah rumahnya yang pertama di rumah. Baik, terima kasih Bu Lia. Bu Iva monggo. Murid di sekolah kita sadar betul kalau di sekolah itu pembelajarannya menyenangkan dan mereka tahu kalau sekolah itu menjadikan mereka bisa menjadi disiplin dan belajar dengan nyaman. Terima kasih Bu Iva. Jadi intinya pembelajaran yang menyenangkan dan sekolah itu menjadi tempat untuk mereka belajar banyak hal nih. Baik, bisa saya simpulkan yang kalimat tumpang yang keempat bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa semangat pendidikan yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan dan sadar betul bahwa mereka memerlukan semangat untuk belajar gitu nih. Belajar untuk mencapai cita-citanya deh. Lalu kita lanjutkan ke kalimat rumpang yang ke-5 nih. Masih semangat Ibu? Monggo. Kita sebagai warga sekolah di sekolah ini, di TK Aba Bendan ini, kita meyakini apa yang kita yakini? Kita yakin untuk apa? Monggo Bu Nurul. Untuk yang pertanyaan kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berakhlakul mulia serta berbudi luhur, cinta pada tanah air sebagai dukungan penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nurul. Monggo Bu Tuti. Untuk pertanyaan yang kelima ini, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing murid-murid dalam mengasah bakat dan potensinya. Tentunya karena ini zaman sekarang itu zaman yang cukup canggih ya. Ini supaya anak tersebut itu siap untuk menghadapi era teknologi yang saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti membimbing murid-murid untuk adanya globalisasi ini nih. Terima kasih Bu Tuti. Monggo Bu Lia. Dari saya hampir sama. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia dan siap dari TK bisa siap masuk ke SD gitu ya Bu Siza ya, kayak gitu Bu Siza. Iya. Terima kasih Bu Lia mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia dan lalu ia siap untuk masuk ke jenjang berikutnya. Terima kasih Bu Lia. Bu Iva. Saya dan guru yang lain di sekolah paham bahwa pembelajaran yang kita berikan berpusat pada anak dan membimbing anak. Maaf. Kita warga di sekolah yakin
untuk dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia. Baik, terima kasih ibu-ibu guru semua. Bisa saya simpulkan dari jawaban ibu-ibu semua, kita sebagai warga sekolah di sekolahan ini yakin untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter, nggih. Sehingga anak-anak bisa siap untuk menghadapi tantangan di tengah perkembangan zaman, ya. Dan yang terakhir, ibu-ibu, kalimat rumah yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya, Bu Aziza dan guru-guru lain di sekolah ini paham bahwa, monggo Bu Nurul. Untuk yang pertanyaan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pembelajaran yang kita berikan harus berpusat pada anak dan minat anak, dan tentunya sekolahan yang ramah dengan anak, gitu. Terima kasih Bu Nurul, sekolah ramah anak ya intinya nih. Monggo Bu Tuti. Ini berarti yang keenam ya? Yang terakhir kamu? Iya, yang terakhir Bu Tuti. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa membimbing murid itu tidak mudah. Oleh karena itu diperlukan semangat dan kerja keras kita yang tinggi, tentunya berkolaborasi dan selalu update ilmu-ilmu baru sesuai perkembangan zaman untuk saat ini. Terima kasih Bu Tuti. Jadi intinya membimbing murid itu bukanlah hal yang mudah, sehingga kita butuh berkolaborasi antara rekan guru serta mengupdate ilmu-ilmu baru. Terima kasih Bu Tuti. Monggo Bu Lia. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kita harus memberikan pembelajaran atau permainan ya yang kita berikan harus berpusat kepada anak. Juga sebagai guru harus juga tahu mood anak ya, bisa saya dari pagi bisa menjaga agar anak-anak itu selama belajar juga bisa mengikutinya gitu. Dan apalagi sudah. Terima kasih Bu Lia. Jadi setiap hari kita harus menjaga mood anak baik dari rumah maupun selama berada di sekolah ini ya. Karena itu sangat penting sekali untuk kelancaran pembelajaran yang kita berikan. Terima kasih Bu Lia. Monggo Bu Iva. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pembelajaran yang kita berikan berpusat pada anak dan bisa membimbing anak menjadi anak yang berakhlak mulia. Baik, terima kasih Bu Iva. Izin saya sampaikan saja nih kesimpulannya dari yang kalimat tumpang yang terakhir ini. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak dan butuhnya bisa saya simpulkan dari kalimat tumpang yang terakhir ini, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada anak, kemudian pentingnya adanya kolaborasi kita ya, dan kita juga perlu mengupdate ilmu-ilmu baru yang kita miliki. Terima kasih Ibu-Ibu untuk pengisian kalimat tumpangnya. Kita lanjutkan. Lalu setelah kita mengisi kalimat tumpang tadi, monggo kita refleksikan bersama-sama apa yang menjadi visi dari TK Aba Bendan kita ini. Jadi visi di TK Aba Bendan ini terbentuknya anak didik yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, dan berkarakter. Lalu
visi apa yang diharapkan. Visi yang diharapkan itu visi yang bisa menjadi untuk mewujudkan pendekatan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi, Ibu. Jadi dimensi yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Untuk dimensi yang kedua itu berkebinekaan global. Untuk dimensi yang ketiga itu bergotong royong. Kemudian dimensi yang keempat itu kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pertanyaannya, mari kita diskusikan. Apakah visi sekolah kita di TK Aba Bendan yang sudah tadi saya paparkan sudah sesuai untuk mendukung penguatan profil pelajar Pancasila? Sudah sesuai apa belum, Ibu-ibu? Monggo bisa disampaikan pendapatnya. Monggo Bu Nurul, Bu Nulia, atau Bu Iva. Visi sekolah itu sudah sesuai apa belum tentang profil pelajar Pancasila? Tentunya sekolah kita sudah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena pembelajaran yang kita terapkan itu kita menanamkan karakter anak yang berbudi luhur, yaitu cinta terhadap tanah air dengan melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Kita selalu mengadakan itu. Kemudian kita mengenalkan lambang-lambang Pancasila, terus dan juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Jadi kalau dari Bu Nurul sudah sesuai nih, karena apa yang kita lakukan di sekolah ini sudah mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita menanamkan kecintaan terhadap Indonesia. Kemudian kita biasa melakukan upacara bendera setiap pagi di hari Senin. Kita juga mengenalkan lambang-lambang Pancasila melalui Teguh Pancasila sama anak-anak ya. Kita juga membiasakan anak-anak untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, apalagi ini di bulan Agustus seperti ini. Nggih, monggo ada pendapat lain mungkin dari Bu Lia dan Bu Iva, sudah sesuai atau belum? Sudah. Oke. Jadi intinya alhamdulillah visi di sekolah kita ini yaitu tadi yang terbentuknya anak didik yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berkarakter ini sudah sesuai dengan untuk mendukung penguatan profil pelajar Pancasila ini. Oke, baik, izinkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang bagaimana yang dapat mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan bersama. Jadi tadi kita sudah mensepakati bahwa visi yang ada di TK Aba Bendan ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu sikap dan perilaku seperti apa yang baik dari murid, kemudian dari guru, kepala sekolah, serta orang tua agar bisa mencerminkan visi yang sudah kita sepakati tadi. Monggo, Ibu ada pendapat? Oke, monggo Bu ya. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua bagaimana dapat mencerminkan visi yang sudah dirumuskan bersama itu. Sikapnya baik itu murid, guru, orang tua, dan juga kepala sekolah itu dapat bekerja sama dalam mendukung segala kegiatan-kegiatan, program-program sekolah kita yang sudah dirancang ya Bu Ziza, agar sukses. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Lia. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Nurul atau Bu Iva?
Sudah cukup nggih. Jadi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang bagaimana yang akhirnya bisa mencerminkan visi kita yang sudah kita rumuskan itu adalah adanya kerjasama, nggih. Kerjasama kolaborasi antara orang tua dan murid, guru dan orang tua, kepala sekolah dan guru, lalu murid dengan guru, murid dengan temannya sendiri juga nggih. Adanya kerjasama. Kita juga sudah mengajarkan kerjasama kebiasaan di sekolah nggih, seperti bekerja sama membereskan mainan, kemudian setelah anak-anak belajar juga bekerja sama untuk rapikan lagi alat belajarnya mereka. Jadi ini tadi sudah bisa masuk ke bergotong royong yang ada di salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan visi guru penggerak. Jadi sebagai calon guru penggerak ini di modul 1.3 ini materinya paradigma dan visi guru penggerak. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat visi guru penggerak. Apa sih yang menjadi visi saya sebagai seorang guru penggerak? Adapun visi saya sebagai guru penggerak yaitu terbentuknya generasi emas yang religius, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif. Akan saya jelaskan satu persatu. Generasi emas. Kenapa saya menggunakan kata generasi emas? Karena saya mengajar di TK, di mana anak usia dini itu merupakan mereka sedang berkembangnya di masa golden age. Nah, jadi sepertinya kata-katanya pas untuk anak-anak usia dini. Generasi emas. Generasi emas yang religius yang pertama. Yang religius itu saya mendambakan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya anggap religius ini merupakan salah satu yang sangat terpenting ya, di mana anak-anak bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa kita lakukan melalui pembiasaan-pembiasaan keagamaan ya Bu Guru ya. Jadi setiap pagi kita ada kegiatan PTQ, kemudian setelah itu membiasakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, hafalan surat-surat pendek serta hadis-hadis serta doa-doa yang bisa mereka amalkan setiap harinya. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini ada banyak subelemennya Bu. Jadi ada berakhlak mulia dalam beragama, seperti tadi hubungan mereka dengan Tuhan, dan bisa juga berakhlak dalam beragama ini toleransi agama Ibu. Ya. Kemudian memiliki akhlak pribadi yang baik. Anak-anak memiliki akhlak pribadi yang baik, seperti mereka memiliki sikap jujur. Berakhlak mulia kepada manusia ini sangat penting karena dari berangkat pun mereka nanti sampai sekolah disambut oleh bu guru bagaimana sikap dia sama bu guru, sopan atau tidak. Kemudian berakhlak mulia kepada alam ini menjaga lingkungan ya, apakah dia bisa menjaga lingkungannya terutama di ruang yang lingkup kecil dulu di kelas, setiap kali mereka makan jajan bisa menjaga lingkungan kebersihannya atau tidak, atau justru malah merusak alam. Seperti kalau di sini kita ada beberapa tanaman ya, di samping-samping sekolahan, di depan sekolahan banyak tanaman, apakah mereka bisa merawatnya atau justru merusaknya. Dan berakhlak baik dalam bernegara, bisa bangga terhadap cinta tanah airnya. Kemudian berkebinekaan global. Apa berkebinekaan global ini Ibu? Jadi setiap anak itu pasti memiliki perbedaan, entah perbedaan fisik maupun perbedaan minat bakat, kemudian karakter dia, sifat dia, pasti semuanya berbeda. Nah, melalui berkebinekaan global ini saya ingin menanamkan bahwa perbedaan itu indah, perbedaan itu bukanlah sesuatu untuk mereka saling mengejek, akan tetapi bisa untuk saling menghargai. Contoh kecilnya saja kalau di kelas kita ada kegiatan menggambar sesuai imajinasi mereka. Lalu setiap satu anak dan anak lainnya tentunya hasilnya berbeda ya, hasilnya berbeda-beda. Nah, di sini ingin menanamkan dari hasil karya masing-masing anak itu perlu dihargai, bukan diejek. Wah, gambar kamu jelek nih, enggak seperti itu, tapi untuk dihargai sama-sama, kemudian juga diberikan kesempatan untuk bercerita dari gambar tersebut. Lalu anak yang mandiri, ya, saya mendambakan murid yang mandiri.
apalagi di anak usia dini ini kemandirian sangatlah penting. Tapi untuk mandiri ini tidak hanya pada lingkup kemandirian anak untuk mengurus dirinya sendiri saja, akan tetapi untuk mengembangkan dirinya. Contohnya ketika kita kemarin ada kegiatan akhir sana ya kuliah Guru Iva, kita melihat bakat mereka yang akan ditampilkan di akhir sana itu sesuai dengan keinginan mereka. Ternyata ada anak yang suka menari, kemudian ada yang memiliki bakat untuk menyanyi. Nah, di sini kemandirian ini untuk mengembangkan dirinya di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kreatif. Kreatif ini apa? Kreatif ini anak-anak bisa menciptakan hal yang baru, ya, menciptakan hal yang baru dan berani mencoba sesuatu yang baru. Menciptakan karya yang indah ini bisa melalui kegiatan menggambar, kemudian kegiatan seni lain seperti figure painting, gitu ya, atau bereksperimen. Oh iya, Lego, bisa menciptakan sesuatu dari Lego, dari balok, gitu ya, kemudian ya dari bangun mungkin. Kemudian juga anak-anak berani mencoba sesuatu yang baru. Misal saja kita memberikan kegiatan eksperimen, gitu. Sederhana saja, eksperimen pencampuran warna, ya kan? Itu mereka menemukan sesuatu hal baru. Wah, ternyata warna merah dicampur dengan warna biru. Jadi apa, Bu Guru? Jadi merah sama biru boleh, Pak? Oh iya, ungu. Jadi warna ungu. Wah, bagus ya Bu Guru, pasti seperti itu kan, anak tertarik sendiri. Itu contoh sederhana saja dari mereka berani mencoba sesuatu yang baru. Baik, itu tadi yang menjadi visi saya sebagai guru penggerak. Lalu dari visi tadi yang setelah kita sepakati bahwa visi di sekolah kita TK Aba Bendan ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu apakah prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan di TK Aba Bendan ini untuk lebih mewujudkan lagi profil pelajar Pancasila anak-anak di TK Aba Bendan ini? Monggo ada yang bisa berpendapat? Mungkin ada ide untuk prakarsa perubahan ke depannya. Ini saya baca dari sini ya, visi saya. Prakarsa untuk perubahannya tetap kita harus berusaha menerapkan budaya 5S. Tadinya kan kita selama ini ya, anak-anak itu hanya kalau berangkat nanti salimnya sama bu guru, terus kan hanya salim ya, nggak mengucapkan salam. Nah ini kita itu masih mencoba supaya anak-anak itu setiap yang datang itu saling sambil mengucapkan salam, assalamualaikum, sama bu gurunya ya. Terus juga sama teman-temannya juga Bu, kadang kalau sama teman-temannya itu nggak saling-saling gitu ya. Kita mencoba untuk terapkan itu, tapi belum sepenuhnya juga. Apa yang ingin menjadi prakarsa perubahan kita di sekolah ini yaitu mewujudkan budaya 5S, karena untuk membuat prakarsa perubahan ini bisa dari kekuatan di lembaga kita sendiri Bu Ibu. Jadi beberapa bulan yang lalu kita di lingkungan Aisyah itu, lembaga di bawah naungan Aisyah sudah mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak. Nah, salah satunya bisa dengan budaya 5S ini. Selama ini memang sudah kita lakukan ya, cuman memang masih sekedar teladan kita kepada anak-anak, memberikan contoh saja. Memang anak-anak masih lupa kalau dengan temannya belum saling mengucapkan salam seperti itu. Ya, nanti ini menjadi program kita ke depannya untuk menjadi perubahan, memberikan senyuman manis untuk anak-anak untuk menyambut mereka biar tetap ceria. Kemudian selain senyum, langsung biasanya kita langsung berikan sapaan meskipun masih di motor seringnya ya, masih sama ayahnya di motor tapi sudah halo Mbak Cila, assalamualaikum Mbak Cila, seperti itu ya. Sudah memberikan salam sopan dan senyum, salam dan sapa. Dan yang perlu lagi itu sopan dan santun ya, karena kebetulan yang kemarin kita sempat ada murid yang masih kurang bisa menjaga kesopanan dengan bu guru ya Ibu ya. Jadi nanti tugas kita untuk melakukan prakarsa perubahan ini untuk bisa menanamkan sopan dan santun pada peserta didik, juga menerapkan 4 kata ajaib tadi kalau minta tolong,
Kalau butuh bantuan minta tolong, lalu kalau bersalah dengan teman minta maaf. Kemudian kalau mau lewat permisi gitu ya. Iya, dan kalau setelah diberikan atau diberikan bantuan dari bu guru mengucapkan terima kasih. Baik ibu-ibu, tadi kita sudah mendiskusikan tentang visi di sekolah kita sudah merefleksikan apakah visi kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau belum. Lalu kita juga sudah mensepakati apa yang menjadi prakarsa perubahan kita untuk kedepannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih luar biasa sekali Bu Nur Azizah ini, Bu Azizah di dalam memandu mengkomunikasikan atau menyampaikan visi dan misi sekolah dan visi dari guru penggeraknya itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Azizah. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa membawa perubahan ke depan untuk sekolah, untuk TK Aba Bendan ini, yang terutama membawa prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Gitu ya, Ibu-ibu. Nah, baik, untuk yang terakhir ya, saya sampaikan bahwa prakarsa perubahan ini nantinya akan menjadikan kita, tadi Bu Azizah mengatakan di awal bahwa visi adalah sebuah bintang. Nah, itu jadi kita sudah memiliki prakarsa atau mempunyai prakarsa bersama untuk melakukan suatu perubahan. Maka itulah yang akan menjadi jalan kita, peta jalan kita menuju adanya suatu perubahan. Nah, karena perubahan itu kalau tidak kita prakarsai atau kita awali, maka tidak akan terjadi suatu perubahan. Nah, terima kasih dengan adanya Bu Azizah mengikuti pendidikan guru penggerak ini dapat memandu atau memberikan gambaran kepada ibu-ibu semua menuju satu perubahan yang lebih baik tentu saja dengan adanya tadi prakarsa perubahan menerapkan 5S ya. 5S, salam, sapa, sopan, santun. Satunya apa Bu? Senyum ya. Pertama ya Bu ya. Senyum, senyum, sapa, salam, sopan, santun ya. Saya suka kebalik-balik ini. Ya, meskipun di tempat saya ada, tetapi saya yakin ini membawa saya juga wah ini luar biasa sekali karena di TK ini kan awalnya terbentuk generasi muda bangsa Indonesia sehingga kita memang harus memberikan karakter yang baik. Nah, tadi juga sudah dideskripsikan, sudah dijelaskan di visi misinya, visi misi sekolah dan visi misi guru penggerak. Tadi saya sudah mencatat mana ini. Nah, terbentuknya anak didik yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, kemudian berkebinekaan global, mandiri dan kreatif. Nah, inilah yang akan menjadi peta jalan bagi kita sebagai guru untuk menuju tujuan dari sekolah kita. Baik, terima kasih ibu-ibu. Kebiasaan Terima kasih ibu-ibu semua. Tadi kehadiran kepala sekolah juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua, untuk anak didik kita. Terakhir, untuk menutup diskusi kita pada pagi hari ini, mari bersama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.